Amerika Serikat akan segera memberlakukan tarif baru pada awal Juli mendatang. Menyusul berakhirnya masa tenggat waktu 90 hari pemberlakuan tarif resiprokal. Kondisi ini memicu lonjakan ekspor dari banyak negara Asia ke Amerika Serikat pada Mei 2025. Meskipun ada kekhawatiran tentang potensi dampak negatif terhadap negosiasi dagang dan defisit perdagangan Amerika Serikat. Lantas, bagaimana pemberlakuan tarif baru Amerika Serikat pada awal Juli mendatang akan mempengaruhi dinamika ekspor dari negara-negara Asia dan negosiasi dagang? Nah, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, dosen hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Tengku Reza Syah. Halo Pak Reza. Halo, selamat sore. Salam bursa. Salam Iya, kabar bursa. salam bursa. Oke, Pak Reza, ini ternyata menjelang tenggat waktu tarif resiprokal Donald Trump ini justru ekspor Asia ke Amerika sedang naik daun ini. Gimana analisisnya, Pak Reza? Ya, ini kan yang diharapkan oleh Donald Trump kan. Ya, ini akan ada keseimbangan baru. Jadi urusannya, kalau selama ini dia berurusan dengan negara-negara itu dalam konteksnya multilateral, sekarang bilateral. Nah, ini terasa banget ini. Bagi negara-negara ASEAN misalnya, kita dikenain tarif mulai dari 10% sampai ada yang dekat ke 50%. ASEAN yang asli, ASEAN 5 itu masih bisa dapat lah sekitar 20 sampai 30, tapi ASEAN-ASEAN yang terlambat masuk seperti Kamboja, Laos dan Myanmar itu terkena sampai 40-an. Dan untuk ini kan diharapkan oleh ASEAN, diharapkan oleh Amerika, di mana negara-negara ASEAN yang selama ini sangat bangga dengan solidaritas ASEAN, bangga dengan mencapai komitmen bersama, cooperation, consultation, konsensus. Sekarang kita saling bertarung satu sama lain. Misalnya Indonesia akan terkena 35%, kemudian naik lagi menjadi 47%. Ya, kita berharap sekarang eh, angka itu membaik begitu. Jadi karena naiknya tarif impor akan mempersulit kemampuan kita melakukan ekspor ke Amerika Serikat. Dan tentunya dunia juga semakin melihat bahwa Indonesia ini apakah demikian mudahnya dipermainkan oleh Amerika Serikat atau Indonesia mampu memiliki jalur-jalur ekspor baru. Jadi ini yang diharapkan oleh Donald Trump sehingga kita ini saling menyimpan rahasia loh. ASEAN anggotanya 10, tapi kan di antara kita ada yang sudah puas dengan tarif yang Donald Trump berikan, ada yang juga yang belum puas. Indonesia termasuk yang tidak puas. Akhirnya kita melakukan perundingan susulan dengan Amerika Serikat. Sudah ada perundingan kedua, tapi detail dari perundingan kedua itu belum belum kita ketahui karena akhir daripada sanksi itu kita belum tahu apakah kembali ke tarif ke asal 35% ataukah bisa turun dari 35% ataukah mengikuti perkembangan 47% atau naik lagi. Ini yang bikin masyarakat dunia, terutama sekali Indonesia, ketar-ketir gitu karena tenggat waktu sudah semakin dekat dan untuk itu tentunya kita berusaha agar jaring-jaring ekonomi yang kita punya, koneksi-koneksi kementerian, lembaga-lembaga riset, media massa yang ada di Amerika Serikat itu kita optimalkan. Jadi jangan sampai Amerika itu menganak emaskan salah satu anggota ASEAN seperti Singapura dari awal hanya dapat 10% dan kita tidak tahu bagaimana perilaku Amerika Serikat atas permintaan Indonesia tersebut. Tapi yang jelas bagaimana kita mengamati krisis di krisis di Eropa antara Ukraina dan Rusia, juga krisis di Timur Tengah antara Israel dan Iran ini menjadi perhatian juga Amerika Serikat. Karena semakin galak kita dalam isu-isu tersebut, semakin di mana kita tidak mampu apa ya, dia tidak mampu bersikap seperti Amerika, maka ada kesan bahwa kita kemungkinan besar akan dipersulit dengan ekspor yang lebih tinggi. Ini terasa sekali. Kita nggak bicara bisnis, nggak bicara ekonomi, tapi berbicara chessboard yang berlainan. Di satu sisi ada chessboard political and security, di sisi tengah ada chessboard ekonomi, di sisi lain ada chessboard sosial budaya. Jadi ekspor Asia ke Amerika sedang naik itu betul karena kita berbondong-bondong ingin mendapatkan tarif yang nyaman sebelum berakhirnya
tenggang waktu yang dikemukakan oleh Trump tersebut. Trump dalam hal ini bisa senang dia mengatakan, dunia ini bisa saya porak-porandakan persis seperti yang saya janjikan di awal-awal. Jadi di sisi yang sama, pada saat dia sedang ada proses di impeachment, sisi yang sama juga dia dianggap dia dianggap menjadi perusak dalam hukum internasional lewat pemboman dia ke Iran hari Minggu kemarin. Pada saat yang sama dia juga bilang, jangan tuduh saya begitu dong dalam negeri, karena bagaimanapun kita sudah bisa melihat keuntungan dari polisi saya yang memperkenalkan aturan tarif baru kepada negara-negara di dunia. Bukankah Anda melihat mereka berbondong-bondong mendekati birokrasi Amerika Serikat? Bukankah mereka berbondong-bondong juga mencoba menyesuaikan tarif yang baru yang mereka sendiri belum tahu akan berapa? Jadi kondisi ini memenangkan Trump secara psikologis di dalam negeri. Hebat Trump ini ternyata. Merujuk dari kuncian masing-masing negara gitu kan. Ini Presiden Trump sendiri sudah mengultimatum atau sudah memperingatkan semua negara-negara yang saat ini masih dalam proses negosiasi bahwa hanya akan mengirim surat pada saat masa tenggat waktu berakhir. Mau terima sanksi tarif Trump atau tinggalkan atau tidak bernegosiasi sama sekali. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi pada efek atau dinamika dari negara-negara Asia ini terkait ekspor ke depannya? Ini kan masalahnya kan sebelum masa tenggat tarif berakhir ini lagi cuan-cuannya begitu, Pak Reza. Betul, tentunya kan semua ingin tahu. Ini ibarat anak dapat rapor sekolah, kan deg-degan itu. Anaknya deg-degan, orang tuanya juga deg-degan, wali juga deg-degan, karena belum tahu nanti nilainya merah, kuning, atau hijau kan. Jadi pada saat ini, mumpung ada sisa waktu 1 minggu kurang, negara-negara akan mencoba tahu kira-kira bagaimana hasil tarif yang final yang dari Trump tersebut kan. Untuk itu kan yang berlaku sekarang adalah semakin dekat kita dengan pemerintah Amerika Serikat, maka semakin mudah kita mendapat kisi-kisi kan. Maka karena itulah peranan insan-insan diplomatik itu sangat penting, peranan dari kemitraan strategis itu sangat penting, sehingga dengan demikian kita punya bayangan berapa tarif yang dibebankan oleh Trump pada kita. Karena kita nggak tahu, kalau tahu-tahu dia kasih angka 75 atau 80, ya pingsanlah kita semua. Karena otomatis UMKM kita bisa terganggu, menjadi tidak berdaya saing untuk masuk pasaran Amerika. Kemudian pemerintah juga makin bingung, kok selama ini kita negosiasi rasanya sudah baik, ada kementerian, lembaga sudah ikutan semua, tapi kenapa skornya begini? Tentunya akan jadi masalah dalam negeri, jadi berujung pada ada kementerian yang profesional, ada kementerian yang tidak profesional, dan juga barangkali ada kemungkinan juga negosiasi susulan setelah kita tidak puas, tentu kita akan tentunya datang lagi kepada Donald Trump untuk mengatakan, jangan, yang kemarin itu anda kasih angka final itu yang buaya masih bisa disesuaikan lagi. Ini kan yang diharapkan oleh Trump. Kita tidak tahu apakah angka final yang dia berikan menjelang 30 November ini benar-benar final atau enggak. Dan tentunya Trump juga berpikir bahwa hubungan ekonomi itu tidak terisolir. Hubungan ekonomi itu tergantung juga pada bagaimana kita menyesuaikan diri dengan sanksi-sanksi yang dia berikan. Kan tidak mustahil dia minta nanti setelah angka X tarif dilakukan pada Indonesia, tidak mustahil dia akan ngomong secara terpisah, mohon industri, misalnya industri pariwisata Anda buka, mohon industri yang menyangkut lingkungan hidup Anda buka, mohon usaha saya di Jawa Barat tentang proyek Disneyland yang baru, yang versi saya itu Anda buka. Ya, ini hal-hal yang mungkin terjadi. Karena kalau dengan Donald Trump, kita hendaknya mulai berani berpikir di luar kotak gitu. Ini orang yang sangat percaya diri, ini orang yang secara idiosinkratik ini sangat luar biasa, dan juga orang yang berani mengambil satu keputusan secara tiba-tiba. Jadi dinamika ekspor dari negara-negara Asia saya pikir akan terbentuk sementara sampai akhir Juni, tapi tidak mustahil akan ada perubahan baru. Jadi kalau misalnya Amerika melihat selama ini kan dia berpikir, are you with us or are you against us? Ya posisi kita di mana? Jadi kita harus benar-benar
mampu menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif secara benar, dan juga kita hendaknya benar-benar mampu mengoptimalkan hasil-hasil diplomatik yang sudah kita peroleh di masa sebelum Pak Prabowo, dan juga hasil-hasil diplomatik dari yang diperoleh selama 1 semester ini pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Tentunya kita harus berpikirkan kalau misalnya Amerika Serikat mempersulit kita, tentunya kita juga hendaknya mencoba mencari pasaran-pasaran baru kan. Maka disitulah perlunya kekuatan diplomatik. Misalnya Pak Prabowo kemarin bergerak ke Rusia, tentunya akan pada yang namanya itu uh, Saint Petersburg International Economic Forum, ya tentunya akan sudah ada pertemuan-pertemuan, dan pertemuan-pertemuan itu hendaknya dijajaki agar berujung kepada ekspor yang lebih terhormat bagi produk-produk Indonesia, kemudian juga investasi dari negara-negara tersebut di Indonesia, dan pada saat yang sama tentunya Rusia jangan hanya kita lihat sebagai negara di bawah pimpinan Putin, dia adalah tokoh di Eurasia, Europe dan Asia, dan Rusia adalah negara yang sangat aktif di dalam mekanisme namanya Shanghai Cooperation Organization. Nah, jadi karena itu hendaknya hubungan kita yang baik dengan Rusia ini berujung kepada hubungan kita yang semakin baik dengan negara-negara mitra dari Shanghai Cooperation Organization, yang banyak di antara mereka merupakan mantan Uni Soviet. Jadi bagaimanapun kita jangan tunggu apa kata final dari Trump, nggak usah tunggu bagaimana raport yang dibuat oleh Trump, kita berjalan terus, karena bagaimanapun juga kita harus berpikir UMKM kita harus terlindungi dengan baik, kemudian tenaga kerja Indonesia yang bergerak di sektor-sektor andalan, misalnya kelapa sawit, footwear, kemudian elektrik, elektronik, itu hendaknya dimungkinkan agar mereka terus berkinerja. Cuman apakah kita berani mengatakan tidak kepada Donald Trump? Ya, saya sangat berharap hubungan yang sudah baik antara Indonesia dengan Amerika Serikat, sebagaimana dengan telepon-teleponan dulu Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Donald Trump yang 2 menit 50 detik itu bisa meyakinkan Donald Trump bahwa Indonesia itu perlu diperlakukan secara khusus. Dan untuk itu kita harus meyakinkan Donald Trump bahwa Anda bukan hanya berurusan dengan saya, tapi berurusan juga dengan ratusan juta rakyat saya yang penduduknya hampir sebesar dengan Anda, begitu kan? Dan tidak mustahil dalam 10 tahun ke depan saya akan melampaui Anda, dan untuk itu Anda hendaknya lihat juga level konsumsi masyarakat Indonesia, kemudian level istilahnya itu middle income people itu juga semakin naik, dan jangan Anda hanya melihat Indonesia hanya dari segi politik Anda saja. Jadi saya sangat berharap ya Indonesia memainkan kartu bilateral dengan Donald Trump, dan juga kita mencoba bergerak sendiri ke wilayah-wilayah yang belum menjadi pasaran Indonesia. Apakah ini artinya salah satu contoh utama yang bisa kita lihat negara yang benar-benar bisa keluar dari kotak begitu ya, itu adalah China. Karena kalau kita melihat justru China ekspor batu baranya ini lagi melonjak begitu. Dan bahkan dikatakan atau dilaporkan juga ikut membanjiri Indonesia. Apakah ini merupakan salah satu contoh negara yang benar-benar bisa berpikir di luar kotak seperti itu? Ya, Cina merupakan contoh terbaik ya dari negara yang berpikir futuristik, berpikir ke depan. Cina bergerak dengan data saintifik yang benar-benar teruji. China benar-benar bisa mengikat banyak negara dalam berbagai forum kerjasama internasional. Entah misalnya namanya uh, China ASEAN Free Trade Area, atau barangkali namanya China Negara X Comprehensive Strategic Partnership. Jadi China benar-benar tahu kekuatan dan kelemahan dari negara-negara mitranya itu secara bilateral dan juga secara kolektif. Kan aneh kan saat ini China banyak mengimpor dari Indonesia, dan barang-barang itu ditahan di China, terutama sekali di sektor batu bara, sehingga pada saat ini pada saat kita menjual ke China, kita tidak tahu persis kan bagaimana dampak dari penjualan batu bara dari kita itu yang disimpan di China ke negara-negara tertentu. Maka karena itulah perlunya kemampuan riset dari Indonesia, sehingga kalau menjual tidak hanya sebatas kilo, sebatas kontainer, sebatas ton, tapi juga kita hendaknya mampu mengolah bahan-bahan alam Indonesia itu sesuai dengan levelnya. Apakah ini rare earth? Apakah ada rare earth di sana? Apakah ada
ada unsur-unsur tertentu, kemudian juga perihal batu bara, tentunya kita harus berpikir kan, kenapa itu tidak kita olah batu bara tersebut menjadi produk-produk yang lebih berkualitas, dan ini tentunya nilai ekspornya lebih luas dari Indonesia. Tentunya akan sedih kan kalau kita menjual kepada Cina batu bara tersebut, kemudian ujung-ujungnya Cina kita melihat dengan penuh kecemburuan produk kita jual dengan harga X ke Cina, ternyata oleh Cina dijual ke produk lain menjadi dengan harga X plus 50% atau lebih dari itu. Jadi tentunya ini jadi pelajaran besar dari Indonesia bahwa bahwa negara Indonesia hendaknya mampu berpikir strategis. Ya, belajar dari Cina nggak salah, karena Nabi Muhammad pun pernah mengatakan belajarlah kita sampai ke negeri Cina, karena Cina adalah suatu negara yang patut dipelajari sejarah perkembangannya, dan juga kemampuan dia menguasai hukum internasional, dan kemampuan dia menjaga citra di luar negeri, dan juga kemampuan dia membangun secara berjenjang, secara sistematis dan secara konsisten. Demikian. Misalnya kita melihat ini kan lonjakan ekspor merupakan respon taktis perusahaan-perusahaan Asia untuk bisa menghindari tarif Amerika Serikat yang lebih tinggi nantinya pada awal Juli ya. Nah, perusahaan bergegas mengirimkan barang sebelum jendela tarif baru ditutup. Namun, jika perang Iran-Israel ini menyebabkan gangguan rantai pasok yang signifikan atau kenaikan biaya logistik yang drastis, apa kira-kira upaya yang harus dilakukan nih Pak Reza? Ya, kita semua kan harus berpikir expect the unexpected kan. Kemudian kita juga harus punya riset yang mendalam. Ya, kita belajar dari sejarah masa lalu. Kalau ada selat yang ditutup, dampak ke luar negerinya adalah harga-harga dari produk yang lewat dari wilayah tersebut akan naik kan. Kita tentunya sudah punya bayangan imajiner. Kita tentunya sudah juga punya data statistik soal itu kan. Karena kita lihat rantai pasok akan terganggu, dan untuk itu hendaknya kita juga berpikir melakukan yang paling nasionalistik adalah menciptakan kemandirian di dalam negeri. Jadi kita mengurangi impor, kemudian pada saat yang sama kita mengupayakan produk-produk tandingan dari dalam negeri sendiri. Dan untuk itu kan tidak mudah. Misalnya mungkin kita harus mengundang investasi ataupun juga memikirkan bagaimana produk-produk kita itu kualitasnya tinggi dari dalam negeri sendiri. Tentunya kita harus berpikir perizinannya kita permudah, kemudian skill para pekerjanya kita tingkatkan menjadi standar internasional, kemudian lokasinya kita kondisikan benar-benar dapat dapat diuji dengan nilai-nilai sustainable development goals, kemudian juga aparatur negaranya menjadi mengerti akan sistem internasional seperti Cina dulu belajar sebelum dia masuk WTO. Jadi kalau kita ingin mengedepankan ekonomi nasional, ya pertama kurangin impor, pada saat yang sama jadikan ekonomi kita itu berbasis domestik. Terus kemudian juga ya pada saat yang sama eh, kita melakukan negosiasi ulang dengan Amerika Serikat, kemudian juga di pasar-pasar baru tersebut, pasaran-pasaran internasional yang baru tersebut, ya kita harus meningkatkan kualitas hubungan diplomatik, misalnya dari level selama ini diakreditasi oleh negara A menjadi pembukaan hubungan diplomatik langsung, sehingga kita benar-benar tahu bagaimana mood dari masyarakat di situ, kemudian juga kita memahami bagaimana peraturan-peraturan yang berlaku di wilayah tersebut, dan ini adalah hal-hal yang harus kita pelajari saat krisis, karena tidak mustahil justru di saat krisis seperti inilah kita mampu mengeluarkan kebijakan yang baik yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Ya, kita harus akui bahwa dengan pemberlakuan tarif ini gangguan rantai pasok betul, tapi kan tidak berarti rantai pasok itu hanya berasal dari wilayah tertentu. Kita cari wilayah lain. Karena itulah research and development itu sangat penting, karena itu juga kemampuan kita untuk tidak sembarangan impor itu penting, dan juga kemampuan kita untuk melakukan efisiensi dan efektivitas dari produk-produk yang kita punya itu sangat hati-hati, sehingga karena kita juga harus memikirkan biaya logistik yang mungkin naik, kemudian juga kemungkinan juga ya adanya dampak-dampak susulan dari krisis Iran Israel. Makanya sekarang kebijakan luar negeri bebas aktif itu sangat perlu, dan juga solidaritas kita dengan like-minded countries seperti negara-negara gerakan non-blok, negara-negara yang tergolong kerjasama Selatan-Selatan, negara-negara organisasi konferensi Islam, negara-negara Liga Arab itu harus benar-benar ya terdata dengan baik, kemudian terpelihara hubungannya dengan baik, karena tidak mustahil mereka juga terkena dampak daripada krisis dari Donald Trump ini. Dan untuk itu tentunya kita harus mampu berpikir secara saintifik, karena
kita kita hendaknya mengetahui siapa tahu produk-produk Indonesia itu dihargai lebih dihargai di negara lain, dan tidak mustahil juga produk-produk kita memiliki comparative advantage dan competitive advantage yang saat ini kita kira gitu. Tidak mustahil ada produk-produk kita yang lebih diminati dari luar karena lokal kontennya lebih tinggi, country of origin-nya lebih jelas, dan juga kita tidak memberlakukan aturan-aturan sanksi seperti yang Donald Trump lakukan ke arah negara-negara tertentu. Jadi intinya ya jangan sampailah ada dampak dari tarif ini menjadi pukulan ganda bagi kita, tapi menjadikan kita lebih mawas diri, lebih sadar kita ini hendaknya bergerak sebagai satu total system ya. Jadi total system itu semuanya berpikir untuk kemuliaan negara, semua berpikir untuk kemandirian, semua berpikir untuk kemampuan kita naik jenjang. Bukankah kita semuanya bersikeras untuk menjadi kekuatan ekonomi yang 5 besar dunia pada tahun 2030 mendatang? Saya sangat berharap a bad time, good policies. Ya, itu artinya bagaimana kita bisa bertahan di saat krisis seperti ini. Inilah yang akan diuji strategi yang terbaik di antara negara-negara begitu ya. Pak Reza, ini sudah banyak sahabat kabar bursa yang ingin ikut bergabung bersama kita melalui live chat hari ini. Ada dari Lela Naning Jagat Maya Pada ini. Ingin bertanya, Pak Reza setuju nggak sih kalau Amerika dikucilin aja nih dari perdagangan dunia? Biar aja dia produksi dan pakai sendiri produk-produk dan jasanya. Kira-kira gimana nih Pak Reza? China berpikir seperti itu, Rusia berpikir seperti itu, walaupun secara diplomatik nggak ngomong ya. Tapi kalau kita lihat sekarang bahwa Amerika Serikat adalah negara yang membawa masalah dalam hubungan antar bangsa. Dan ternyata China sekali mengatakan dunia ini terlalu luas, kalau nggak ada Amerika juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi kan kita harus berpikir, Amerika ini adik kuasa kan. Kekuatan militernya fantastis. Dia berani melawan kebijakan PBB. Kemudian dia berani langsung menyerang suatu negara yang sedang mempertahankan diri dari negara lain. Kemudian Amerika Serikat ini juga harus kita akui kan, research and development dia terbaik. Jadi sulit kita mengucilkan Amerika Serikat, bahkan dengan adanya perundingan ulang atau perundingan menjelang batas akhir 30 Juni ini, malah tidak mustahil Amerika juga akan mendata negara-negara mana yang bisa saya libatkan untuk mengucilkan Cina. Karena bagaimanapun kalau kita lihat GDP dari negara-negara di dunia, kalau Amerika Serikat itu kompak dengan negara 5 besar, minus Cina ya, itu GDP-nya bisa 2 kali lipat dari Cina. Cuman maukah negara-negara itu seperti Uni Eropa, terutama sekali Jerman, Prancis, kemudian negara di Asia itu India, mau nggak dia menggabungkan terlibat dalam koalisi ekonomi dengan Amerika Serikat untuk mengalahkan Cina? Dan untuk itu kan hitung-hitungannya ya Amerika yang tahu sekarang. Dia sudah punya data yang lengkap, negara-negara asing itu unggulnya di mana, negara asing itu tidak ingin diganggu di mana, dia tahu persis. Ini memang dampak dari kebijakan Donald Trump tersebut. Dan untuk itu saya pikir tidak mudah untuk mengucilkan Amerika Serikat, tapi untuk sementara waktu dunia hendaknya sadar gitu bahwa ada forum-forum lain yang bermanfaat untuk secara tidak langsung menandingi Amerika Serikat. Forum itu apa? BRICS mungkin bisa kita mungkin bisa menjadi acuan. Forum apa lagi ya? Organisasi Konferensi Islam mungkin jadi acuan. Kerjasama Selatan-Selatan mungkin jadi acuan. Kemudian Shanghai Cooperation Organization mungkin menjadi formula Indonesia masa depan. Karena untuk itu kemampuan diplomasi Indonesia haruslah sangat tinggi sehingga kita bisa bergerak secara leluasa tanpa disangka oleh Amerika bahwa kita akan mengucilkan dia. Demikian. Pak Reza, kalau misalnya seperti yang Anda jabarkan tadi, kalau bagaimana selama ini kita dipertontonkan selama berbulan-bulan terkait jejak Trump begitu, apa kira-kira kita jadi berpikir ya, jangan-jangan perang Iran dan Israel ini dunia ini di-prank sebenarnya. Ini kalau misalnya kita melihat itu kan, kalau kita bicara tampaknya justru Israel, Iran, dan juga bahkan Amerika Serikat sendiri sebenarnya hanya untuk saling menunjukkan kekuatan dari sistem pertahanannya masing-masing aja gitu, melihat mempertontonkan kecanggihan teknologi persenjataannya masing-masing gitu. Dan tiba-tiba di saat ini pada saat mereka sudah menunjukkan bagaimana kecanggihan dari sistem senjatanya, akhirnya terjadilah gencatan senjata. Apa jangan sebenarnya dunia ini di-prank sebenarnya? Kita bisa berkata demikian ya,
Tapi kalau kita melihat juga dampak dari krisis Iran melawan Israel, itu kan sudah menunjukkan kepada kita kalau sebenarnya teknologi Iran itu mandiri ya. Teknologi Iran itu tidak kalah. Dan juga kalau perang ini berlanjut terus, kemungkinan besar Israel juga luluh lantak kan. Tapi pada saat yang sama juga kita melihat bahwa keterlibatan Amerika Serikat dengan mendukung Israel itu sudah mengubah posisi Iran. Jadi kita lihat memang ada variabel senjata betul, ada variabel teknologi betul. Mungkin juga kita bisa mengatakan kita di prank, tapi prank ini sudah menyangkut nyawa dalam jumlah besar dan dampaknya sangat-sangat besar di Israel kan, di mana krisis kepercayaan sudah terjadi, kemudian pemerintahan yang sedang berkuasa itu mungkin saja digulingkan. Kemudian kita lihat juga kenyataan bahwa teknologi Amerika Serikat ini semakin terbukti combat proven dan kita juga melihat Iran ini berani menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di sana. Jadi kalau kita melihat aksi dan reaksi yang terjadi sejak 10 hari terakhir, ini nggak main-main. Mungkin mereka niatnya prank kepada Iran. Kalau kalau Iran lemah, tapi ternyata Iran memiliki kekuatan yang besar. Jadi gencatan senjata itu kan sendiri tidak akan otomatis berjalan. Kalau kita lihat Amerika Serikat belum apa-apa sudah mengatakan menang, berhasil mendamaikan, tapi kan tidak. Karena Israel, karena kalau kita lihat statement dari pimpinan Iran, mereka mengatakan eh, kami masih menunggu kepastian dari Israel, masih mau nyerang kami atau enggak. Kalau sekiranya dia stop, oke, kita hentikan selama 6 hari ke depan sesuai dengan permintaan Donald Trump. Jadi pada saat yang sama, kalaupun nanti benar-benar terjadi gencatan senjata, itu kan tidak berarti persiapan militer itu tidak ada. Mungkin ibaratnya walaupun tidak ada perang tanding, tapi masing-masing pihak akan mengasah pedang, masing-masing pihak akan melakukan perjanjian rahasia dengan mitra-mitra lainnya di seluruh dunia, karena tidak mustahil setelah gencatan senjata ini akan terjadi lagi perang yang lebih dahsyat. Jadi gencatan senjata ini tidak berarti damai, tidak. Ini masih memungkinkan para Iran dan juga Israel untuk mempersiapkan diri. Untuk kemungkinan juga mungkin ada negara yang selama ini tidak terlibat, mungkin ingin terlibat, dan mungkin juga ada negara-negara yang selama ini jelas-jelas menyatakan kesetiaannya pada Amerika, mungkin merasa ternyata Amerika dan Israel itu tidak hebat-hebat betul. Kemungkinan juga terjadi banyak koalisi di Majelis Umum PBB yang sedang menyusun suatu draft resolusi yang mengarah kepada bukan hanya gencatan senjata yang lebih panjang, tapi juga kemerdekaan Palestina. Dan tentunya kalau Palestina merdeka kan tentunya banyak pihak yang berkepentingan. Cina misalnya ingin agar terjadi program infrastruktur besar-besaran yang dibiayai oleh negara-negara Timur Tengah. Sedangkan Amerika Serikat menghendaki senjata dia dijual terus. Karena itu bagi Amerika perang yang lebih besar itu adalah lebih baik bagi industri senjata dia. Jadi prank itu betul, perang itu jalan terus, gencatan senjata juga belum terbukti akan efisien karena Iran masih menganggap saya adalah pihak yang dirugikan. Sesuai pasal 51 dari Piagam PBB, saya berhak mempertahankan diri. Dan saya mempertahankan diri tidak terpengaruh dari gencatan senjata yang dipaksakan oleh Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat adalah negara yang menyerang saya. Tentunya Iran berpikir begitu. Karena di Iran itu ada pemikiran, dan juga di negara Timur Tengah, Amerika Serikat dan Iran itu kalau bicaranya bohong ya. Kemudian kalau mereka melakukan perjanjian itu tidak bisa dipercaya. Dan kalaupun perjanjian sudah jadi, mereka itu akan menggunting dalam lipatan. Jadi hal-hal inilah yang diwaspadai oleh Iran dan juga negara-negara di Timur Tengah untuk tidak dengan mudahnya menerima ide-ide dari Amerika Serikat yang tidak mustahil. Ide-ide itu adalah representasi dari musang yang berbulu ayam. Ya, Pak Reza, kira-kira kalau kita mengkalkulasi dari biaya kerugian perang yang sudah terjadi antara Iran dan Israel, siapa sebenarnya pemenang sebenarnya di dalam perang ini dan siapa sebenarnya yang mengalami kerugian terbesar? Singkat saja, Pak Reza. Kalau kerugian, Israel sudah punya data rugi kan, sekitar 3 triliun US dollar dalam 10 hari perang ini kan. Dan kita belum tahu bagaimana kalkulasinya di akhir minggu kedua kan. Iran juga saya pikir rugi besar. Instalasi dia
di Fordo, kemudian di Isfahan, dan juga di Natanz itu hancurkan. Dan untuk memulihkannya sangat besar. Tapi Iran merasa diri menang karena dia bisa membuktikan kepada dunia bahwa dialah satu-satunya yang negara yang berani melawan Israel secara diplomatik dan secara militer, dan dia tidak dibantu siapapun. Jadi kalkulasi siapa yang menang, siapa kalah itu, saya pikir saya tidak punya data itu, tapi yang jelas sesuai pepatah Indonesia mengatakan istilahnya itu kalah jadi abu, menang jadi arang, artinya siap yang menang maupun yang kalah itu sama-sama merugi. Baik, terima kasih Pak Reza untuk analisis dan informasinya di Kabar Bursa hari ini. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih, salam kabar bursa. Terima kasih Pak Reza.